Edisi Rabu 30 Juli 2025 kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Hepatitis Sedunia. Ya. Nah, tentu mungkin para pendengar sudah sering mendengar atau pernah mendengar begitu ya tentang penyakit hepatitis begitu. Tetapi mungkin kita belum terlalu tahu ya secara detail apa sih sebenarnya hepatitis itu, bagaimana penyebabnya, apa indikasinya dan lain sebagainya. Dan ngerikah gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi sebelumnya kita ingin menyampaikan juga kepada para pendengar, silahkan bergabung bersama kami di 0811 5012 304 pagi hari ini ya, jangan Anda lewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Bagus sekali. Iya. Sebelum kita konsul gratis ya. Betul sekali. Ya. Ada kemungkinan juga nih ya, di luar itu gitu ya. Iya, betul sekali. Sebelum kita ke hepatitis secara detail, kita ingin mengungkap sejarah dulu nih dokter. Kalau dulunya kan Hari Hepatitis Sedunia ini tidak terlalu familiar begitu ya didengar, atau bahkan mungkin belum ada begitu, ada beberapa tahun yang sudah ada. Nah, apa sih dok yang melatar belakangi ditetapkannya Hari Hepatitis Sedunia ini? Nah, lalu apa tujuannya begitu dokter? Silahkan. Baik, selamat pagi Bu Nelly, Bapak Adi, pendengar Tuntung Pandang yang saya cintai. Jadi pada kesempatan ini kami mendapat tugas untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang Hari Hepatitis Sedunia ya. Sebetulnya Hari Hepatitis Sedunia itu setiap tahun diperingati jatuhnya 28 Juli, hari Senin kemarin ya. Kalau biasanya saya bicara di sini di Hari Ginjal Sedunia, Pak ya. Ya, luar biasa beliau nih ya. Jadi diamanahkan untuk memberikan sedikit materi tentang Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia tahun ini sebetulnya sudah yang ke-16 Bu Nelly ya, pendengar sekalian. Jadi kenapa ada Hari Hepatitis Sedunia? Kita ketahui bahwa sampai saat ini penyakit hepatitis kalau orang awam mungkin bilangnya sakit liver atau sakit kuning ya. Itu memang masih menjadi problem utama di masyarakat kita karena jumlah kasusnya banyak, angka kematiannya tinggi, dan sering biasanya kami temukan pasien baru datang ke rumah sakit sudah terlambat ya. Jadi pada peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini kita meningkatkan kewaspadaan lagi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa sih itu hepatitis, bagaimana cara penularannya dan sebagainya ya. Di tema Hari Hepatitis Dunia tahun ini topik yang diusung itu bersama kita hancurkan hambatan yang menghalangi eliminasi hepatitis dan cegah kanker hati ya. Sebetulnya target pemerintah tahun 2030 kita sudah bebas hepatitis Bu Nelly ya, hepatitis B, hepatitis C. Berarti tinggal 5 tahun lagi nih ya? Siap. Tapi kenyataannya masih banyak halangan yang harus kita atasi bersama ya. Jadi saya tekankan di sini kita harus bersama-sama, bukan pemerintah sendiri, bukan kita tenaga kesehatan sendiri, tapi juga masyarakat harus ikut terlibat ya. Hambatan-hambatan misalnya segi finansial, seharusnya itu mungkin tidak menjadi hambatan. Kita harapkan semua masyarakat bisa mengakses baik itu mengenai vaksinasi hepatitis, tes untuk hepatitis, pengobatan dan sebagainya ya. Kemudian kita juga harus menghapus stigma ya. Pasien hepatitis berhak untuk hidup layak dan hidup bebas hidup sehat seperti kita ya. Dengan karena pengobatan, tadi sampaikan dokter tadi kan hepatitis ini bisa disembuhkan gitu betul ya. Jadi sudah ada pengobatan dan masyarakat pasien hepatitis pun bisa, asal dideteksi lebih awal, bisa diobati dan bisa dikontrol ya. Kemudian hambatan yang lain sampai saat ini memang pemerintah sedang berusaha mengintegrasikan pelayanan hepatitis di semua sektor ya. Misalnya kalau Bapak Ibu yang punya keluarga yang sedang hamil, biasanya pada waktu hamil sudah diperiksa hepatitisnya ada apa enggak, HIV-nya ada apa enggak, sifilis apa ada enggak. Itu biasanya untuk mendeteksi lebih awal adanya hepatitis, karena hepatitis bisa sering menular dari ibu ke anaknya, terutama pada ibu hamil yang menderita hepatitis. Itu sudah dijalankan di program di Puskesmas, saya rasa sudah dijalankan untuk screening di awal ibu hamil ya. Kemudian yang terakhir tentu pada kesempatan yang baik ini tugas kita bersama ya. Untuk memberikan pada kesempatan ini untuk memberikan sedikit edukasi atau materi mengenai hepatitis itu apa sih? Bagaimana kita pencegahnya, bagaimana? Paling utama bagaimana mencegah dan kalaupun terkena bagaimana kita mendeteksi dan memberikan pengobatan yang tepat buat pasien. Nah, lalu secara detailnya dokter, apa sih sebenarnya penyakit hepatitis itu? Ia menyerang apa begitu dan bagaimana gejalanya dan sebagainya? Baik.
Jadi sobat Tuntung Pandang, jadi kalau masyarakat mungkin pahamnya sakit hepatitis, sakit liver atau sakit kuning ya. Kalau kita itu memang sama begitu ya dokter ya? Ya, jadi hepatitis itu kalau kita mengacu pengertiannya, hepatitis itu artinya radang di liver ya. Peradangan pada liver, sel hati ya, yang bisa disebabkan oleh banyak hal, tidak hanya virus. Yang familiar mungkin karena virus benar ya, bisa virus hepatitis A, hepatitis B, C, D dan E ya. Selain infeksi virus, hepatitis atau radang hati bisa juga disebabkan dari sebab lain. Misalnya konsumsi alkohol berlebihan. Ya. Mungkin kalau di masyarakat kita di Kalsel tidak begitu banyak ya. Kita temukan pasien-pasien yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian ada obat-obatan, hati-hati. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita. Beli obat sendiri, beli obat online. Jadi dokter sendiri. Iya, betul. Hati-hati. Termasuk obat-obat yang notabene dikatakan obat herbal. Itu ada beberapa kasus juga ternyata bisa menyebabkan radang di hati atau hepatitis ya. Bisa juga pada sebab lain, bisa juga karena autoimun. Bukan autoimun, karena imunologis. Jadi karena daya kita sebut dengan hepatitis autoimun ya. Karena daya tahan tubuh yang berlebihan sehingga menyerang sel hepatnya sendiri. Cuman agak jarang kasusnya, tapi ada kasusnya ya. Kalau saya berikan gambaran secara umum Bu Eli ya, kalau masyarakat yang tahu mungkin hepatitis karena virus ya. Jadi A, B, C, D, E ya. Kalau hepatitis A dan E itu kurang lebih sama ya, penularannya melalui makanan, minuman yang tercemar, terkontaminasi ya. Jadi masyarakat Tuntung Pandang yang hobi wisata kuliner hati-hati ya. Kalau makan di luar perhatikan makanannya bersih apa enggak, selalu cuci tangan sebelum makan, perhatikan makanan itu bersih apa enggak. Yang penting itu ya. Lebih kepada pola hidup ya. Siap, dari pola hidup ya. Itu kurang lebih ya. Kalau hepatitis A dan E biasanya ringan Bu Nelly ya. Biasanya ringan, jarang sih yang kita merawat pasien dengan hepatitis A. Biasanya dengan istirahat, minum vitamin, istirahat yang cukup, biasanya pasien bisa sembuh sendiri ya. Jarang yang fatal, kecuali kalau hepatitis E pada wanita hamil itu harus hati-hati, bisa berakibat fatal ya. Itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang menjadi concern kita bersama ya, hepatitis B dan C. Nah itu penularannya kurang lebih sama melalui cairan atau darah dari pasien penderita ya. Jadi kontaknya melalui cairan tubuh atau darah dari pasien-pasien yang pasien-pasien penderita hepatitis B atau C ya. Itu jadi kontak dengan, kalau kita memang tenaga kesehatan hampir setiap hari Bu Nelly, jadi kita katakan tenaga kesehatan itu riskan tertular ya. Jadi tenaga kesehatan wajib lakukan vaksinasi sebelum bertugas di rumah sakit ya. Itu salah satunya. Hubungan seksual sering ya. Jadi yang sering juga hubungan seksual tanpa pengaman ya. Jadi itu cukup sering kita temukan. Atau penggunaan barang-barang pribadi ya, tidak boleh menggunakan pisau cukur atau sikat gigi bersama-sama. Nggak boleh berhemat di rumah, harus satu ya. Meskipun orang itu belum terdeteksi begitu. Betul. Jadi hindari penggunaan barang-barang pribadi ya. Yang paling yang sering terus alat cukur misalnya tidak boleh ya, harus satu-satu. Sikat gigi juga tidak boleh ya, itu harus digunakan satu-satu. Kemudian yang sering juga Bu Nelly, khususnya hepatitis B yang ada di tempat kita, transmisi vertikal. Jadi program tadi penularan dari ibu yang positif hepatitis B kepada anaknya ya. Nah sebetulnya itu bisa dicegah ya. Jadi di puskesmas sudah digalakkan setiap wanita hamil itu memang sudah wajib di screening itu ya. Kalau misalnya dia positif hepatitis B, nah itu tentu harus di treatment khusus ya. Jadi kita cek, biasanya kita lihat, biasanya sih kalau di sini mungkin pemeriksaan lanjutan untuk mengecek jumlah virusnya banyak apa tidak belum tersedia. Biasanya pasien kita rujuk ke ULIN untuk tes jumlah virusnya, namanya pemeriksaan HBP DNA. Kalau jumlah virusnya tinggi lebih dari 20.000, biasanya begitu wanita hamil itu memasuki trimester ketiga atau di umur kehamilan 28 minggu diberikan antivirus ya. Tujuannya apa? Supaya jumlah virus dalam tubuh si ibu berkurang jauh dan risiko penularan kecil ya. Dan biasanya pada ibu-ibu seperti itu kita sarankan melahirkan di fasilitas kesehatan. Nanti bayinya yang lahir biasanya diberikan hepatitis B imunoglobulin. Jadi langsung gitu dokter diberikan kekebalan dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah melahirkan ya, supaya mengurangi risiko
meminimalisir risiko penularan dari ibu ke bayinya. Itu bisa dicegah ya. Kalau masyarakat itu sudah melakukan deteksi pada saat hamil. Ya. Udah tahuan belum ya? Ya. Kemudian Bu Nili mengenai pengobatan. Nah, ini juga PR kita bersama untuk hepatitis B khususnya ya. Kalau untuk hepatitis C, kalau dulu zaman ulun masih pendidikan, masih sekolah, itu pengobatan masih pakai suntikan, namanya interferon, Nah, itu agak banyak komplikasinya, banyak efek samping, ya. Samping juga ada yang rasa takut gitu ya. Betul. Tapi syukurnya sekarang pendengar untung pandang, untuk khusus hepatitis C sudah ada obat minum, ya. Obat minum namanya DAA, direct acting antivirus, itu memiliki efektivitas hampir 100%. Jadi berita baiknya untuk hepatitis C sampai untuk saat ini bisa disembuhkan. Ya, itu tergantung jenis pasien. Kalau pasien biasanya kerusakan livernya tidak begitu parah, belum terjadi sirosis, pasien cukup minum obat selama 3 bulan, dan itu kesembuhannya hampir 100%. Jadi kalau kita di istilah medis, asal disiplin begitu ya. Betul, itu kunci lagi satu. Oke. Pasien-pasien hepatitis harus disiplin minum obat. Ya, itu kuncinya, disiplin minum obat. Istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, ya, karena kalau begadang itu akan mengganggu fungsi liver, mengganggu recovery sel liver, ya. Makan minuman yang bergizi dan olahraga teratur, ya. Kemudian yang kedua, kalau berbeda dengan hepatitis C, kalau hepatitis B, saat ini memang masih menjadi problem, Bu Nelly, ya. Pengobatan yang ada saat ini, pengobatan antivirus, memang sudah banyak penemuan obat-obat baru. Memang untuk kesembuhan masih rendah, mungkin sekitar 10%, tapi bisa sembuh, ya, bisa sembuh dengan obat-obat antivirus, ya. Pengobatan biasanya jangka panjang, ya, jangka panjang. Kita harapkan pasien-pasien datangnya lebih awal, Bu Nelly, ya. Jadi belum terjadi komplikasi. Yang sering kita temukan di rumah sakit pada saat kita merawat pasien, biasanya pasien itu sudah stadium lanjut, sudah namanya livernya mengeras, kita sebut dengan sirosis hati, ya. Atau celakanya lagi, banyak pasien baru datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi kanker hati stadium lanjut. Nah, itu banyak kasusnya di rumah sakit Bu Jessi, ya. Pasien datang perutnya ganal, kemudian muntah darah. Jadi dia perutnya buncit kayak orang hamil, tapi bukan hamil. Itu karena komplikasi sakit liver tahap lanjut. Setelah diperiksa ternyata ada hepatitis B. Aseptis itu ya, Dok? Betul. Kalau bahasa medisnya asites. Kalau ada banyu di perutnya, ya. Itu kalau orang awam melihatnya begitu. Setelah kita periksa, kita USG, kita lakukan CT scan, ternyata itu sudah kanker hati stadium lanjut. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin agak terlambat datang ke rumah sakit, ya. Jadi ada kesempatan ini, kita harapkan si pasien bisa datang lebih awal untuk pemeriksaan adanya hepatitis itu. Oke. Dokter, tadi dokter sampaikan tadi jenis-jenis dari hepatitis khususnya yang tadi disebabkan oleh infeksi virus, ya, A, B, C, D, dan E gitu. Nah, apakah dari jenis-jenis hepatitis ini memang ada tingkatan-tingkatannya begitu? Maksud saya, ketika di stadium dini misalnya dia masih dikategorikan sebagai hepatitis A, kemudian kalau ini tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik, maka ia akan meningkat ke B, ke C, dan selanjutnya. Apakah seperti itu prosedurnya begitu, dokter? Ya, baik. Jadi sekalian meluruskan di sini. Jadi untuk hepatitis itu tergantung virusnya, ya. A, B, C, beda virus, beda virus, ya. Jadi kalau bukan. Jadi saya jelaskan tadi, kalau dia A sama E itu ringan, ya, biasanya sembuh sendiri. Berbeda yang hepatitis B atau C. Kalau B atau C, ada kita sebut istilah hepatitis akut, ya. Hepatitis akut biasanya berlangsung kurang dari 6 bulan. Tetapi kalau pasien dalam 6 bulan nggak sembuh, maka kita sebut pasien itu menjadi hepatitis kronis. Nah, ini yang jangka panjang. Nanti kalau kita tidak obati, kita tidak monitor, hepatitis kronis ini bisa berlanjut menjadi komplikasi tadi. Perutnya membesar, jadi pengerasan sirosis hati, dan jangka panjang bisa memacu terjadinya kanker hati. Itu yang banyak kita temukan di masyarakat kita di tanah laut, ya. Jadi beda, ya, bukan kan? Apakah jadi hepatitis A? Jadi beda. Jadi beda virusnya. Itu yang dianggap oleh masyarakat saat ini. Betul. Begitu. Tadi Bang ditanyakan, tolong tanyakan apakah ini tingkatan-tingkatannya. Jadi yang ada konsepnya di hepatitis
akut atau kronis gitu Oke. ya. Jadi ada kemungkinan begini dokter, ada kemungkinan misalnya seseorang itu ketika dideteksi mengidap penyakit hepatitis, ada kemungkinan dia langsung ke hepatitis B gitu ya. Betul, tergantung jenis virusnya. Iya. Ada juga mengatakan hepatitis apa terkait dengan infeksi di dalam, Dok? Hepatitis itu termasuk juga ada infeksi di dalam organ di dalam. Ya, jadi kalau istilah hepatitis kan peradangan pada hati. Jadi infeksi oleh virus hepatitis B itu dia disebut hepatotropik. Jadi virusnya itu yang menyerang sel liver, menyebabkan radang di sana ya, radang di sel liver ya. Jadi radang hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B, bukan di dalam tubuh tapi dari luar. Jadi ada juga masyarakat yang menganggap bahwa hepatitis B itu penyakit genetik keturunan, bukan ya. Itu penyakit karena infeksi virus ya. Kenapa sering dianggap sebagai penyakit genetik keturunan? Karena biasanya kalau ibunya positif, nah itu kan ke anaknya positif juga. Kalau dia tidak melakukan deteksi dini tadi, jadi pada saat hamil sudah dicek, kalau memang jumlah virusnya tinggi diberikan antivirus dan bayinya diberikan imunoglobulin atau vaksin lengkap selama 3 dosis sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya. Ya seperti itu. Oke, nah lalu dokter untuk mendeteksi ini kan kadang-kadang orang nih karena aktivitas tinggi gitu ya, tidak merasa sebenarnya dia sudah mengalami gejala-gejala dari hepatitis itu. Nah, sebenarnya gejala-gejala awal dari hepatitis itu apa saja sih dokter? Ya. Jadi ini baik pertanyaannya. Jadi kalau masyarakat tanya gejala hepatitis itu apa aja ya? Jadi kalau kita di klinis, jadi kalau hepatitis itu kan ada hepatitis akut dan kronis. Kalau hepatitis akut itu bervariasi dari tidak ada gejala sampai dengan yang klasik. Yang tidak gejala paling biasanya lemes, kayak orang flu, ya itu kayak orang flu, nyeri otot. Kalau yang klasik biasanya kita temukan pasien itu matanya kuning, kencingnya seperti teh, demam, meriang, nyeri sendi, mual muntah. Nah itu yang klasik ya. Itu tapi sebagian besar pasien biasanya tidak bergejala ya. Itu tidak bergejala dan tiba-tiba biasanya pada saat dia melamar pekerjaan, pada saat medical check up, nah itu sering kita temukan di poliklinik pasien datang membawa ternyata HbSAg-nya positif ya. Itu sering kita temukan di rumah sakit pasien-pasien yang tidak ada gejala tiba-tiba datang hasil medical check up pada saat melamar kerja ternyata positif hepatitis B. Seperti itu Bu Neri ya. Memang spektrumnya luas. Ada yang bergejala, ada yang tidak. Kalau yang khas biasanya seperti itu tadi ya. Matanya kuning, kencingnya seperti teh. Nah, itu yang khas biasanya. Apa yang harus dilakukan, Dok? Biar tidak ada gejala, tapi positif dinyatakan hepatitis. Nah, susah juga ya. Betul. Apa Jadi, yang harus nah pada kesempatan ini saya mau memberikan edukasi bahwa sekalipun Bapak Ibu terdeteksi entah itu hepatitis B, entah itu hepatitis C, jangan berkecil hati, bisa diobati ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa hepatitis B atau hepatitis C bisa diobati. Hepatitis C bisa sembuh hampir 100%. Untuk B memang kesembuhannya masih sekitar 10%, tetapi bisa sembuh ya. Catatannya harus rutin minum obat harus disiplin. Obat rutin minum, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, makanan bergizi, memperbaiki supaya perilaku ya, pola daya tahan hidup tubuhnya juga. kuat. Ya, supaya daya tahan tubuh kuat. Karena sebetulnya itu kan yang berperanan di situ adalah daya tahan tubuh kita juga. Imun. Ya, betul. Oke. Ini apa ya? Menakutkannya itu dokter tadi seperti disampaikan oleh dokter tadi, sebenarnya ada yang tidak bergejala begitu ya, tapi betul. tiba-tiba Positif gitu ya. Iya, positif begitu. Nah, lalu bagaimana dokter upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan saat belum terserang, saat kita sudah dinyatakan terindikasi begitu, atau pasca penyembuhan? Betul. Jadi kalau untuk pasien yang tiba-tiba ketahuan pada saat medical check up terdeteksi hepatitis B misalnya atau hepatitis C, biasanya kita lakukan evaluasi lebih lanjut ya. Kalau pasien misalnya ada hepatitis B, kita akan evaluasi, kita tes fungsi livernya ya, bagus apa enggak. Kemudian kita lakukan USG abdomen. Langkah berikutnya untuk menentukan apakah pasien ini perlu obat apa tidak. Itu ada pemeriksaan lanjutan, mungkin istilahnya agak medis ya. Itu istilah kasarnya kita hitung jumlah virusnya itu berapa. Jadi dilihat DNA virusnya itu berapa jumlahnya. Berarti ada pemeriksaan darah. Ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan USG. Cuman sayangnya kita di Rumah Sakit Pujasin untuk pemeriksaan DNA virus itu belum tersedia. Nah, itu. Begitu. Mungkin itu agak kendala diakses nanti ya. Yang ke Biasanya Ulin tadi, pasiennya ya. kita rujuk ke Rumah Sakit Ulin untuk pemeriksaan DNA virus, dan pemeriksaan lanjutan biasanya dilakukan fibroscan. Fibroscan itu pemeriksaan untuk melihat ini livernya masih bagus apa enggak, ada pengerasan apa enggak. Kalau misalnya pasien ini ternyata dicek DNA virusnya banyak,
hasil fibroscan ternyata livernya sudah mulai agak mengeras nih. Nah, biasanya dari rujukan diolin diberikan antivirus. Nah, itu untuk pengobatan selanjutnya. Antivirus itu harus diminum rutin. Biasanya dievaluasi per 3 bulan, per 6 bulan. Target yang pertama adalah DNA virusnya tidak terdeteksi. Nah, itu target yang pertama kita ingin capai. Jadi pasiennya masih ada hepatitisnya tetapi virusnya diam aja. Jumlah virusnya tidak terdeteksi. Tentu yang idealnya adalah pasien-pasien hepatitis B misalnya tercapainya HbSAg loss, ya, HbSAg-nya negatif, ya. Itu memang agak jangka panjang pengobatannya. Itu yang sering ditanyakan pasien, ya. Karena dia problem melamar kerja misalnya kalau masih hepatitis B-nya positif dia nggak diterima. Tapi ada beberapa perusahaan sebetulnya kan kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Kalau pasien sudah rutin berobat tidak masalah, ya. Jadi itu memang ada beberapa perusahaan yang masih bisa menerima, ada juga yang enggak. Sebetulnya kan tidak boleh diskriminasi, ya, karena itu bisa diobati, ya. Kemudian yang kedua untuk hepatitis C sendiri sudah saya katakan tadi, kalau dia positif, nah itu sudah ada obat minumnya dan biasanya kesembuhannya bagus, ya. Kemudian untuk pencegahan, nah ini yang paling penting, ya. Berita baiknya adalah untuk hepatitis A dan B sudah ada vaksinnya, ya, sudah ada vaksinnya. Untuk hepatitis A sendiri, memang kita kalau vaksinasi di orang dewasa tidak familiar, ya. Biasanya kalau masyarakat kita dia akan vaksin kalau mau umroh atau haji, ya. Itu tapi tidak semua masyarakat bisa mengakses itu. Memang untuk vaksinasi untuk orang dewasa sampai saat ini memang belum ditanggung, ya, harus bayar sendiri, ya. Kalau hepatitis A misalnya itu ada vaksinnya, ya, ada vaksinnya. Itu biasanya kita perhatian khusus pada orang-orang yang punya penyakit hati kronis misalnya, itu bisa kita sarankan untuk vaksin hepatitis A. Orang-orang yang sering berpergian, sering wisata kuliner misalnya, atau orang-orang yang berkecimpung di food handler, orang-orang yang mengolah makanan di restoran, di rumah sakit, rumah-rumah makan termasuk, betul, dokter. itu sebaiknya sudah divaksin hepatitis A, ya. Itu diberikan 2 kali jeda 6 bulan, divaksin selama 2 kali, ya. Kemudian untuk hepatitis B, nah ini sebetulnya sudah dari dulu sudah ada, ya, untuk orang dewasa itu diberikan selama 3 kali, ya. Pertama 1 bulan dan 6 bulan itu diberikan vaksinnya ada di tempat kita ada. Jadi kalau kami tenaga kesehatan kami lakukan vaksin secara kolektif, jadi sudah biasa dikerjakan. Untuk masyarakat awam mungkin agak belum familiar, ya, Bu. Jadi kalau mau vaksin hepatitis B bisa datang ke rumah sakit. Di rumah sakit Haji Boyasin bisa? Nanti mungkin kita kolektifkan dulu karena harus order vaksinnya itu harus kolektif dulu, ya. Atau ke fasilitas swasta juga ada tersedia vaksin untuk hepatitis B, ya. Kemudian untuk hepatitis C atau D dan E memang belum ada vaksinnya sampai saat ini, Bu, ya. Yang baru ada itu, ya. Cuman tetap tadi prinsip pencegahan, ya. Kalau untuk hepatitis C atau B hindari penggunaan jarum suntik atau benda-benda pribadi, jangan melakukan hubungan seksual yang tanpa pengaman, hindari narkoba dan sejenisnya, ya. Penularannya melalui darah dan cairan tubuh pasien, ya. Jangan mengkonsumsi alkohol juga, betul, ya, dokter, ya. Karena juga saat ini meskipun tidak meminum alkohol secara langsung, ada minuman-minuman instan, ya, yang memang ada kandungannya begitu. Iya, seperti itu. Cairan tubuhnya termasuk air liur, dok? Ya, nah ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan ke pasien. Apakah misalnya hepatitis B itu menular lewat air liur? Ini sering ditanya pasien. Karena biasanya di rumah itu kan pasiennya diisolasi tersendiri, perawatnya tersendiri, nggak boleh makan gabung dengan yang lain, ya. Secara teoritis memang ada virusnya di air liur, tapi jumlahnya sedikit dan jarang menyebabkan infeksi, ya. Karena kecuali kalau memang di orang yang kontak itu ada luka di mulutnya misalnya, nah itu mungkin, ya. Tapi risikonya secara teoritis dikatakan sangat kecil, ya, sangat kecil. Jadi risiko penularan lewat air liur itu dikatakan rendah, jarang terjadi, ya, karena di situ, ya. Kecuali kalau ada luka di mulut seperti itu, ya. Lalu dokter, ini kita nih, baratnya, ya, para pendengar kita nih tidak ada indikasi, tidak ada apa gitu. Nah, untuk memastikan apakah dia ada gejala, kan lebih baik nih kita kalau mendeteksi sedini mungkin gitu. Nah, lalu apa yang harus mereka lakukan, dokter? Ya, betul. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Nah, ini misalnya masyarakat ingin tahu nih, saya ini kena hepatitis apa enggak? Caranya bagaimana? Itu wajib dilakukan pemeriksaan screening darah, ya. Kalau orang yang donor biasanya sudah wajib di screening, ya. Kalau terdekat ke puskesmas sudah ada pemeriksaan. Ada di puskesmas. Ada di puskesmas, ya. Tadi akan dicek nanti HbSAg namanya untuk mengecek adanya hepatitis B, ya. Artinya meskipun kita tidak ada gejala, tiba-tiba datang aja gitu, boleh. Saya minta periksakan gitu, boleh. Ya?
ya. Oke. Cuman mungkin kalau nggak ada indikasi biasanya umum. Ya betul, umum. Ya. gitu, Nggak betul. urgent, dok, ya. Betul. Kalau untuk pemeriksaan yang lain untuk mengetahui hepatitis A misalnya memang di rumah sakit kita belum ada reagennya ya. Yang ada mungkin di lab swasta itu dicek IgM anti HAP namanya. Untuk hepatitis B ada di semua puskesmas ada. Untuk hepatitis C yang ada di rumah sakit ya. Pemeriksaan untuk mengetahui ada apa enggak hepatitis C itu ada di rumah sakit. Yang D juga E sama juga itu. Kalau untuk D sama E kita nggak ada, itu mungkin hanya ada karena kasusnya jarang, mungkin itu hanya ada di laboratorium yang besar biasanya. Gitu. Oke. Jadi saya tekankan lagi untuk mengetahui kita ada hepatitis apa tidak melalui pemeriksaan darah. Ya, untuk hepatitis B misalnya sudah ada di semua puskesmas, saya rasa sudah tersedia. Oke. Nah, lalu dokter, tadi dokter mengatakan di awal tadi nih hambatan yang sering kita temui itu ya untuk kita menghancurkan atau mengatasi bersama ini adalah salah satunya adalah finansial begitu. Betul. Nah, apakah pengobatan dan pencegahan dari hepatitis ini memang mahal atau memang tinggi biayanya begitu atau bagaimana dokter? Ya, jadi itu memang PR kita bersama ya. Memang seharusnya finansial jangan sampai hambatan ya. Kalau untuk pengobatan hepatitis B misalnya ditanggung BPJS full ya. Cuman problem memang yang katakan tadi untuk pemeriksaan lanjutan biasanya kalau kita perlu pemeriksaan DNA virus, perlu virus scan, itu problem kita pasien harus dirujuk dulu ke rumah sakit ULIN. Masalahnya Bu Nelly memang BPJS itu ditanggung, cuman satu tidak semua pasien punya uang transport ke ULIN. Itu problemnya. Betul. Iya. Karena beberapa kasus kita rujuk ke ULIN ternyata pasiennya kada tulak, setelah ditanya alasannya kada punya duit uang transport. Nah, itu mungkin kendala kita bersama ya. Kalau pengobatan sebetulnya ditanggung sama BPJS ya. Untuk hepatitis C juga sama ditanggung semua ya untuk pemeriksaannya. Cuman kita harus rujuk ke ULIN dulu ya. Untuk pencegahan, nah itu tadi ya. Karena memang untuk vaksinasi untuk orang dewasa sampai saat ini memang belum ditanggung BPJS Bu Nadia ya. Kalau mau vaksin sendiri harus dilakukan mandiri. Kalau untuk biaya saya kira tidak begitu mahal. Iya, vaksinnya itu mahal enggak gitu ya. Kalau untuk vaksin hepatitis A agak lumayan sih sekitar 1 kali suntik harga vaksinnya itu mungkin berkisar 100 sampai 200 ribu. Sama juga untuk vaksin hepatitis B satu vaksin itu harganya kurang lebih 100 ribuan. Jadi 3 kali vaksin mungkin 300 ribuan. Gitu, untuk 1 kali seumur hidup begitu? Ya, vaksinnya diberikan 3 kali. 3 kali? Pertama jeda 1 bulan dan 6 bulan. Itu untuk hepatitis B. Kalau untuk hepatitis A diberikan 2 kali saja. Sekarang dan 6 bulan lagi. Tuh. Jadi kita harapkan dengan pemberian 3 kali vaksin untuk hepatitis B dan 2 kali untuk hepatitis A, tubuh akan membentuk kekebalan. Jadi diharapkan sudah kebal terhadap hepatitis B ataupun A itu sendiri. Ya. Virus ini. Iya. Dokter, ini ada juga pertanyaan nih. Apakah ini kan hepatitis ini menyangkut dari hati begitu ya? Betul. Menyangkut dari hati, dan ini tadi seperti dokter sampaikan tadi ada virus, ada apa begitu yang menyebabkan. Nah, ada nih masyarakat yang bertanya juga dokter, apakah juga ini hepatitis ini juga dipengaruhi oleh psikologis? Kayak misalnya orang sering sedih gitu. Sering galau, dok. Iya, nah apakah juga stres juga? Iya, itu juga bisa mempengaruhi katanya dokter. Iya, jadi kan mungkin beda terminologi ya. Itu Iya. sakit hati dalam arti hati. Iya. Soalnya karena nggak mengeluarkan dok, jadi di dalam sakit hati. Iya, gitu. Mungkin kalau dia misalnya sedih atau gimana ya, jadi kalau itu kan mungkin lebih ke pengaruh ke daya tahan tubuh mungkin ya. Kalau kita sedih, depresi itu kan otomatis daya tahan tubuh kita berkurang ya. Karena kalau orang dengan penderita hepatitis misalnya kan kita sarankan untuk tidur yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan bergizi supaya daya tahan tubuhnya bagus untuk melawan virus. Kalau kita bawaannya sedih terus, ya agak susah, daya tahan tubuh juga tidak maksimal, pemberian obat juga kurang maksimal. Iya, mungkin benang merahnya di situ gitu. Iya, betul. Ya, karena selama ini ada katanya jangan dibikin sedih terus, ntar kamu hepatitis loh gitu. Beda konsep. Iya. Ya karena kayak dongkol terus gitu kan, hati kita mengeras gitu. Ada juga dok, dapat dari hepatitis ini katanya saya dengar kan terkait dengan fungsi hati dok ya. Nah kan bisa mengakibatkan salah satunya asetis tadi dok ya. Betul. Nah dengan asetis ini yang pernah saya baca ini ada produksi cairan dari tubuh, produksi cairan terus. Apakah ini cairan ini terus memproduksi itu harus dibuang kemana dok kalau sudah bengkak atau gimana ini? Ya, jadi
Jadi kalau pasien yang biasanya pendengar tuntung pandang yang mendengarkan kesempatan ini, biasanya kita dapatkan pasien itu datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi komplikasi akut tadi ya. Pasien sudah dalam keadaan asites, perutnya membesar ya. Sebetulnya kalau kita lihat itu perjalanan hepatitis kan ada natural history-nya. Jadi setelah 6 bulan kalau tidak sembuh dia akan berlanjut menjadi hepatitis kronis. Nah, hepatitis kronis ini 10 sampai 20 tahun kalau nggak diobati barulah dia jadi komplikasi yang tadi perutnya membesar ya. Perutnya membesar namanya asites, itu salah komplikasi karena gagal dari fungsi hati ya. Hati itu memiliki fungsi yang luar biasa buat tubuh ya. Salah satu nanti peranan dalam produksi albumin ya. Albumin itu yang mempertahankan cairan dalam tubuh kita, yang menyebabkan kalau pada pasien-pasien yang sudah sirosis itu produksi albuminnya terganggu. Albuminnya rendah, biasanya cuma 1, cuma 2. Kalau normal kan albumin di atas 3,5. Itu yang menyebabkan cairannya numpuk di dalam, jadi terjadi asites. Bagaimana mengatasi? Biasanya pertama kita berikan obat-obatan. Kita berikan obat-obatan, namanya diuretik. Kita berikan, kita harapkan cairan dalam perutnya itu berkurang. Ya, kalau misalnya dengan obat-obatan gagal, asitesnya grade 3, dikenal benar kayak hamil 9 bulan, pasiennya terganggu, sesak, ada kalau banyak lagi. Nah itu kalau misalnya kondisi pasien stabil, albuminnya sudah di atas 2,5, biasanya kita bantu dengan lakukan fungsi asites. Jadi kita keluarkan secara manual. Pasiennya biasanya kita nginapkan, kita keluarkan cairannya, kita calonkan keluarnya. Itu melalui operasi atau gimana? Enggak, itu prosedur tindakan lokal. Jadi kita bius lokal, kita kerjakan di ruangan, tidak masuk ke ruang operasi. Kita sudah biasa kita kerjakan di lapang di rumah sakit. Kita keluarkan misalnya 5 liter dulu bertahap, sambil nanti kita substitusi dengan albumin. Kita lihat kondisi klinis dari masing-masing pasien. Karena tidak semua juga pasien yang stabil ya. Kalau pasien datang sudah penurunan kesadaran, tensinya sudah ngedrop, pasiennya muntah darah, berdarah, biasanya kita tidak kerjakan karena berisiko tinggi perburukan pada kondisi pasien. Jadi seperti itu yang kita kerjakan di rumah sakit. Tentu kita harapkan pendengar tuntung pandang tidak datang ke rumah sakit sudah kondisi lanjut seperti itu. Nah itu dia tadi, iya. Jadi kita harus memberikan pemeriksaan sedini mungkin. Sedini mungkin, ya. Oke. Nah, lalu dokter, ketika dia sudah kronis begitu ya, hepatitis ini sudah kronis, tindakan percepatan untuk penyembuhan ini, apakah mungkin ada transparansi hati atau bagaimana? Ya. Oke, jadi kalau kalau sebelumnya bicara masalah gagal ginjal, ada namanya cangkok ginjal. Nah, pendengar tuntung pandang yang berbahagia, berita baiknya adalah liver kita itulah salah satu jaringan yang paling bagus recovery-nya. Ya, itu. Jadi transplantasi hati atau cangkok liver itu memang prosedur yang dikerjakan pada pasien-pasien yang kanker hati biasanya. Itu kedakan kanker hati yang di stadium awal biasanya. Ya, stadium awal itu memang belum bisa kita kerjakan di sini. Ya, saya terus terang nggak punya pengalaman untuk kasus-kasus seperti itu. Biasanya kita rujuk ke Surabaya atau ke Jakarta yang sudah biasa mengerjakan. Mungkin kalau contoh yang nyata mungkin mantan menteri kita yang Pak Iksak ya, Dahlan Ishak. Dia dulu survive, sudah melakukan transplantasi hati dan berhasil. Jadi ada kasus yang contoh yang bisa kita pakai, sudah berhasil melakukan transplantasi hati. Ya, itu dikerjakan pada pasien-pasien kanker hati. Biasanya dikerjakan di stadium awal, dinilai apakah layak dilakukan transplantasi hati apa tidak. Nah, lalu gambarannya nih dokter, gambarannya ini kan hati ini di dalam gitu barangnya ya. Dan tadi disampaikan oleh dokter tadi recovery-nya itu sangat baik dan sangat cepat. Nah, sekiranya seseorang sudah deteksi misalnya mengidap penyakit hepatitis yang misalnya sudah di stadium tinggi begitu, ada kerusakan. Nah, lalu setelah dia melakukan pengobatan rutin, merubah pola hidup, gaya hidup, pola pikir begitu, apakah kondisi kerusakan ini nanti akan bisa bertumbuh begitu, kembali pulih? Iya, betul. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Dulu waktu saya masih kuliah dokter umum, dulu dikatakan kalau orang yang sudah sirosis, sudah livernya mengeras, itu GIM sudah. Dulu. Iya. Ternyata setelah berkembang, berkembang, ternyata sirosis atau pengerasan hati itu reversible. Bisa dikembalikan lagi ke jaringan normal. Dengan catatan penyebabnya diatasi. Ya, kalau dia karena hepatitis virus misalnya, karena hepatitis B dikasih antivirus, virusnya berhasil ditekan, jumlah virusnya minimal, nah itu pelan-pelan
hati itu bisa melakukan perbaikan lagi. Iya, Itu berita baiknya di sini. Iya. Beda dengan ginjal, Iya, kalau betul. ginjal sudah rusak kada kawan lagi. Nah, sel liver kita berita baiknya adalah dia daya regenerasinya luar biasa. Gitu. Jadi faktor-faktornya itu yang Iya. Sekarang kan diperbaiki. ilmu itu berkembang terus. Kalau dulu waktu saya masih dokter umum, ilmunya begitu. Sekarang ternyata sudah berubah. Ternyata cirrhosis itu reversible. Artinya bisa kembali ke normal. Dengan catatan penyebab utamanya di atas. Menggembirakan sekali Betul. beritanya Jadi, ini ya. Jangan khawatir, sekalipun Bapak Ibu sudah terdeteksi misalnya sudah cirrhosis dini, kalau terapi kausanya diatasi dengan baik, itu ada kemungkinan untuk sembuh besar. Ya, kalau bisa sudah diterapi dengan bagus. Kalau misalnya hepatitis C penyebabnya, itu lebih bagus lagi karena sudah ketemu obat antivirusnya yang cuma diminum selama 3 sampai 6 bulan. Nah, itu kalau sudah diatasi penyebabnya, itu sel liver kita memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, ya. Itu berita baiknya. Iya. Jadi ini juga tambahan pengetahuan. Nah, untuk betul mendengar sekali. kita. Iya, Jadi, iya. jangan khawatir kalau memang jangan berkecil hati. Iya. Kalau memang sudah terdeteksi. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, ya. Betul. Pemeriksaan. Dah kubu periksa karena ketahuan gitu dokter. Betul. Iya, yang sering tuh seperti itu Betul. ya teman-teman Iya, kita apalagi iya. yang sudah berusia ya. Betul. Sudah berusia senior. Senior gitu ya. Nanya bonus dok. Siap. Tadi dokter yang menyebutkan albumin ya. Betul. Albumin ini mungkin di luar konteks sedikit dok Ya. ya. Albumin. Jadi karena albuminnya rendah itu harus ditinggikan. Jadi ini sedikit ngeyel juga Iya, ya. iya. Katanya di ikan haruan tuh ada albuminnya tinggi. Apakah ini riset untuk membuktikan hal seperti Ya, ini? betul. Memang jadi kita berita baiknya kita haruan banyak di wadah kita. Betul. Memang kalau biasanya kalau pasien yang hipoalbumin ya, biasanya kalau pasien nafsu makannya masih bagus, kita sarankan pasien untuk makan ikan haruan. Ya. Ya. Memang kandungan albumin di ikan haruan cukup tinggi ya. Kalau memang pasien tidak bisa makan banyak, bisa ditambah dengan kapsul ikan haruan. Sudah ada itu memang sudah ada risetnya. Memang Ada sudah risetnya, terbukti. dok, ya. Benar sudah artinya, dok, ya. terbukti dia. Tapi memang jumlahnya harus banyak. Kalau kita makan albumin makan ikan haruannya aja harus makan 1 kilo misalnya. Ya. Dan biasanya pasien nggak sanggup makan segitu. Bisa kita bantu dengan kapsul albumin. Ya. Sudah ada yang dalam bentuk kapsul atau ekstrak gitu ya. Itu memang sudah terbukti. Memang itu bukan mitos, itu memang fakta. Walaupun ikannya digoreng, dimasak apa aja. Kalau bagusnya sih atau di steam ya, supaya tidak rusak dia. Mungkin di steam itu dikukus istilahnya ya. Tapi kalau memang dia harus dibakar ataupun digoreng, jangan masak terlalu lama supaya proteinnya tidak rusak dia atau albuminnya tidak terganggu. Saya rasa dengan Apalagi kalau dipanggang gitu ya. Ya. Nah, makannya lejat capan. Wah. yang Ya, penting ya. kan pasien Berhubungan nih dengan pertanyaan ada rekan Juma ini. siap. Oke, baik. Ada rekan Juma ya, selamat pagi di Plehari. Nah, pagi dokter, nanya Siap. dok, ya. Kalau sering makan bakar-bakaran, Ya. ya. Oke, katanya berpotensi hepatitis. Nah, apakah benar dokter? Siap, baik, terima Oke. kasih. Ini Bapak tuh, Bapak. Bapak. Iya. Selamat pagi, Bapak Jumai. Yap. Ya, jadi baik pertanyaannya ya. Jadi untuk sekalian ini mitos atau fakta makan bakar-bakaran nanti bisa kena hepatitis. Tebakan harangnya aja dok. Iya. Iya. Iya, Oke. jadi ini ada juga yang tanya sering makan pedas misalnya, apakah jadi hepatitis gitu, bakar-bakaran. Nah, itu ini mitos ya. Bukan makanannya ya, masalah pedas atau dibakar, tapi lebih ke higienitasnya. Ya, kalau makan itu dibakar misalnya ataupun asalkan dia bersih, yang masak juga bersih, menggunakan air bersih. Iya, bukan mulai dari situ. pengolahannya ya, betul. kebersih gitu ya. Betul. Higienis. Penularan hepatitis melalui makanan minuman yang terkontaminasi. Ya, lebih ke masalah higienitasnya. Higienis. Lihat makannya di mana, bersih nggak? Lihat dia pada saat mencuci piring biasanya kan banyunya itu dipakai berkali-kali. Ya. Lebih ke Ya. higienitasnya. Bukan karena makanan yang dibakar, bukan. Ya. Jadi Bukan sekali karena lagi makanan ya. pedas, bukan. Iya, Itu iya, mitos, iya, ya. iya. Lebih ke higienitasnya. Iya. Bersih apa enggak? Iya. Kebanyakan masyarakat yang taunya dok yang biasanya yang agak apa ya, yang agak hangit apa bahasa Indonesia Bu? Agak gosong gitu ya. Gosong-gosongnya itu yang tambahkan itu yang bahaya katanya dok. Katanya seperti itu ada anggapan di masyarakat gitu ya, yang dokter. gosong-gosongnya Nah, itu. padahal kalau khususnya orang Banjar nih dokter, Iya. kalau orang Banjar itu lebih suka yang agak gosong-gosong itu begitu. Lebih enak ya. Iya, agak lapar kalau dengarnya seperti itu ya. Iya. Nah, jadi ini sekali lagi kita sampaikan ya dokter ya, sebenarnya makan bakar-bakaran, ikan bakar gitu ya, apa gitu yang dibakar
selama itu tetap dalam kondisi higienis, mulai dari pengolahannya sampai pemasakannya, sampai proses kita memakannya juga, ya. Artinya tidak ada kemungkinan tuh untuk menyebabkan hepatitis, begitu ya dokter ya? Ya betul. Okay. Jadi yang familiar di masyarakat itu penyakit kuning itu yang WISA itu, Dok? Betul. Nah, apakah ini yang dimaksud hepatitis? Nah, kalau sering dulu waktu saya jadi dokter PDT yang bertugas di perbatasan Kaltim itu sering ini sakitnya apa? WISA. 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 Kalau lebih sini kan memang kalau orang awam yang dipahami WISA itu biasanya karena malaria. Gitu. Jadi memang kalau pasien malaria itu kuning juga. Itu kuning juga keluhannya. Jadi kalau malaria yang berat itu biasanya pasien juga bisa mengalami kuning atau difterus ya. Kalau yang WISA yang masyarakat pahami mungkin bukan hepatitis ya. Tidak semua kuning itu hepatitis. Banyak penyebab kuning yang lain ya. Bisa karena malaria tadi ya. Bisa juga karena misalnya ada batu empedu yang nyumbat, atau juga karena ada radang empedu bisa juga menyebabkan kuning ya. Tidak semua karena hepatitis ya. Jadi biasanya kita pada saat pasien masuk ke rumah sakit misalnya, ini pasien matanya kuning, kita cari penyebabnya kenapa ya. Apakah karena infeksi virus, apakah ada masalah di saluran empedunya. Nah, itu kita biasanya melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Dan juga, Dok, katanya di pemilihan di masyarakat juga kalau yang orang kurus, ceking itu wah hepatitis nih. Wah, biasanya teman-temannya dibuliin seperti itu. Hepatitis nih, ceking, kurus padahal makannya normal, Dok. Apakah ini memang kalau secara fisik, kalau pasien-pasien yang sudah mengalami sirosis memang penampakannya seperti itu ya. Biasanya pasien, apalagi pasien yang sudah jatuh ke kanker hati, biasanya kurus, tinggal tulang sama kulit. Kadang cuma perutnya aja nggak kena asites tadi ya. Memang penampakannya seperti itu. Cuman kalau dia pingin tahu dia hepatitis apa enggak ya tadi harus pemeriksaan. Tidak bisa dilihat dari bentuk tubuh begitu ya, dokter ya. Tidak bisa dideteksi dengan makan gancang gitu ya. Kami kan mau kerja gitu. Jadi harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan darah tadi. Oke, baik. Sekali lagi dokter, seberapa berbahayanya nih atau apa yang menjadi resiko ketika seseorang mengidap hepatitis tetapi dia tidak melakukan pemeriksaan atau pengobatan? Ya, jadi ya. Jadi konsepnya sekarang kan deteksi dini, ketahui, obati segera ya. Nah, seperti saya ajarkan tadi bahwa kalau penderita hepatitis, kalau B atau C misalnya memang di awal sering tidak bergejala ya. Perlu waktu bertahun-tahun, biasanya pasien sudah dalam kondisi yang lanjut, sudah mengalami sirosis, sudah perutnya besar, biasanya baru ke rumah sakit. Tentu kita tidak harapkan di situ ya. Tentu kita harapkan pasien datang di awal ya, diobati lebih cepat sehingga kita harapkan si pasien bisa sembuh ya, bisa sembuh atau minimal tercapai yang namanya supresi virus. Jadi jumlah virusnya rendah dalam tubuhnya sehingga pasien tetap punya harapan hidup sama kayak orang normal ya. Jadi sama kayak orang hipertensi, orang diabetes, itu kan mereka harus minum obat jangka panjang dan kita harapkan pada penderita hepatitis bisa deteksi lebih awal sehingga bisa mencegah komplikasi yang terjadi ya. Dan yang terpenting lagi Bu Nali, yang saya tekankan di sana bahwa hepatitis bisa dicegah. Itu yang kunci utamanya ya, bisa dicegah dengan vaksinasi ya. Cuman mungkin kendalanya tadi vaksinasi untuk orang dewasa itu saat ini memang belum ditanggung oleh BPJS. Harus mandiri harus secara mandiri. Oke. Nah, lalu dokter, tadi dokter mengatakan bahwa hepatitis kalau kita biarkan dia akan bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang seperti apa, dokter? Dengan apa begitu? Iya, jadi komplikasi dari hepatitis itu komplikasi yang jangka panjang ya. Seperti terjadi hepatitis kronis, komplikasinya biasanya yang sering kita temukan ya, pasien sudah datang dalam kondisi sirosis hati, pengerasan hati. Yang kedua, yang paling sering juga kita temukan pasien sudah jatuh ke kondisi akhir yaitu kanker hati. Ya, kanker hati. Biasanya pasien itu ke UGD datang seperti tadi, perutnya membesar, tiba-tiba muntah darah, muntah, kalau bahasa awamnya blooding ya. Muntah darah atau berak hitam, itu sudah komplikasi hepatitis stadium lanjut ya, hingga kematian ya. Karena kalau ada yang bertanya nih, Bu. Ya. Oke, baik, ada suara pendengar kita. Iya, baik. Selamat pagi, suara pendengar, dengan siapa di mana? Selamat pagi Ibu dan Bapak Dokter. Siap. Iya, dari Ibu Ana, Bu, di Plehari. Oke, Bu Ana di Plehari. Silakan Bu Ana. Ya, seputar tentang hepatitis kan ya temanya. Betul. Nah, tadi kan katanya hepatitis itu bisa dicegah dengan cara melakukan vaksinasi. Tentunya dengan vaksinasi itu tidak ditanggung dengan pemerintah, misalnya dengan BPJS.
Yang ingin saya tanyakan adalah berapa kisaran yang harus dibayar untuk melakukan vaksinasi tersebut. Oke. Itu saja ya Pak Dokter. Ya, Nggih, terima kasih. semoga sehat selalu Siap. kita Amin. semua. Ya. Amin, amin. Amin. Makasih Bu. Baik. Ya, baik. Ya, mungkin ada clue-nya, Pak. Baik, Oke, selamat baik. pagi. Terima kasih Bu Ana di Pelihari atas pertanyaannya. Jadi, nah ini, jadi kalau kayaknya masyarakat sudah antusias mau vaksinasi. Ya. Iya, iya, Ah, betul. mungkin tadi mau tanya harga ya. Iya, Ah, supaya bisa sebetulnya- ancang-ancang gitu dokter ya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan kalau untuk vaksinasi untuk sebetulnya tidak mahal ya. Untuk hepatitis A Relatif itu, gitu, dokter, ya? Hepatitis A diberikan 2 kali. Jeda 6 bulan. Pertama dan 6 bulan lagi. Itu harga vaksinnya dulu itu sekitar 100 sampai 200 ribu harga vaksinnya. Satu kali. Ya. Oke. Itu ya. Ini kan 2 kali tadi ya? Ya. Oke. Kalau hepatitis B harga vaksinnya kalau kolektif lebih murah. Kalau kita biasanya di rumah sakit kita kalau saya bekerja di ruang cuci darah bisa satu semua perawat dokternya semua di kolektif. Jadi pesan vaksinnya kolektif ya. Kalau untuk yang di swasta di tempat saya praktek itu harga vaksinnya berkisar sekitar 150 ribuan, 100 sampai 150 ribuan. Kalau untuk hepatitis B itu vaksinnya 3 kali. 3 kali. Ya, Sekarang oke. jeda 1 bulan 6 bulan ya. Jadi ya dikali. Mungkin ya anggap paling mahal 150 kali kita sekitar harga 150 vaksinnya ya. 500 ribuan. Ya, 500 untuk lah ya. 3 kali vaksin yang hepatitis B dan berkisar 400 sampai 500 ribu untuk hepatitis A. Untuk harga yang terbaru mungkin saya nggak update kurang lebih Iya, kalau tapi dulu. mungkin tidak terlalu jauh ya. Tadi saya dengarnya pesan, Dok. Apa enggak stok ready atau memang jangka waktu vaksin ini nggak Ya, bisa betul. bisa Betul. expired atau gimana? Betul, itu satu. Yang kedua, pengiriman vaksin kan ada aturannya. Dia harus dikirim di wadah khusus. Karena kan vaksin seperti dulu waktu zaman kita vaksin COVID, itu kan ada treatment khusus. Jadi harus dikirim pakai cold chain itu supaya vaksinnya tidak rusak. Dan pada saat kita mengambil dari kulkas tempat penyimpanan dan pada saat vaksin juga dihitungkan waktunya. Jadi supaya tidak terpapar matahari Iya, iya, segala iya, macam. iya. Jadi ada sebuah Ya. perlakuan khusus ya. Betul, begitu. Sehingga dia harus dipesan begitu. Jadi nggak ada di sini, Doknya? Sekarang ya, kalau Di tidak ada swasta. pesanan berarti tidak ready gitu dokter ya. Ready. Kalau di tempat saya praktek ada. Oh. Iya, ada. Ready barang. Oh, kita bisa ke dokter ketertiban. Kalau di rumah Oke, sakit oke. mungkin kolektif nanti kalau emang ada mungkin kita karena di sini vaksinasi dewasa nggak familiar tadi. Iya, iya, iya. Karena kalau kita sediakan nggak ada yang make expired. Expired. Sayang ya dokter. Kalau begini jadi bawa vaksin jadinya. Iya. Lalu pertanyaannya dokter, pertanyaannya pada usia berapa yang kita boleh bervaksin itu begitu? Apakah ada batasan usia minimal atau batasan usia maksimal? Ya betul. Jadi ini juga untuk pendengar untuk pandang. Jadi vaksinasi beberapa sih kalau untuk vaksinasi hepatitis A itu disarankan di semua usia ya. Oke. Terutama kalau lansia lebih disarankan lagi. Terus populasi khusus tadi orang-orang dengan penyakit hati kronis, orang-orang yang bekerja di fasilitas kesehatan, orang-orang yang mengelola makanan itu disarankan ya. Oke. Kalau hepatitis B itu sudah diberikan dari bayi Bu Nelly. Ya itu sudah program pemerintah. Ya. Bayi baru lahir, kemudian HB0 namanya, HB1, 2, 3 itu sudah sesuai program pemerintah ya. Di semua umur boleh ya diberikan vaksinasi, cuman kalau untuk orang lansia di atas 60 mungkin respon imunnya kurang tidak sebaik dengan orang yang masih muda ya. Oh, Bisa di semua umur ya. Oke, oke. Betul. Ini pertanyaannya seperti ini dokter. Ini kan mungkin apa ya generasi all ya, generasi all yang mungkin lahir di Iya. tahun Nostalgia ya. Ya, nostalgiaan gitu ya. Nah, dulu kan mungkin tidak ada program pemerintah dokter. Betul. Nah, sampai saat ini dia merasa nih ternyata saya ini kayaknya belum pernah deh gitu. Nah, Betul. dalam usia yang sudah sangat-sangat dewasa gitu ya. Nah, ini bolehkah mereka juga melakukan vaksin itu? Boleh ya. Oke. Boleh ya. Jadi kalau kita mengacu panduan Kemenkes, jadi memang di semua usia boleh ya. Tapi disarankan ngecek HbSAg-nya dulu ya. Dicek dulu dia sudah terkena apa enggak. Kalau emang HbSAg-nya negatif kita lanjut dengan vaksin ya. Vaksin 3 kali tadi ya. Kalau misalnya HbSAg-nya positif tapi ternyata dia sudah ada hepatitis B-nya, tidak kita vaksin ya. Ya kita obati, kalau ketahuan ya kita obati ya. Artinya tidak ada batasan usia maksimal gitu Tidak. ya. 70 Boleh. tahun lo nggak boleh lagi gitu. Tidak ada kata terlambat, Bu. Iya, tidak ada kata terlambat berarti. Iya, Tetap baiklah. ada manfaatnya jauh. Ya, ya. Manfaatnya untuk pencegahan jauh lebih besar. Iya, Dan, Dok, iya, iya. kayaknya hepatitis ini
banyak sekali macam itu ya. Saya pernah dengar juga di televisi hepatitis autoimun. Ya. Apanya gimanaan ini dok? Betul. Jadi kan Dan katanya ini kalau mohon maaf potong dikit, katanya autoimun ini lebih rentannya kepada wanita dok, bukan pada pria. betul. Saya bukan nakut-nakutin ibu ya. Saya orang mendengar. Ada acara kemarin di. Tadi melerek dengan saya dokter. Jadi kan Oke. di awal tadi bahwa hepatitis itu peradangan hati itu penyebabnya banyak. Satu kan virus yang familiar, bisa obat-obatan, bisa alkohol, dan yang ketiga bisa karena daya tahan tubuh yang berlebihan. Kalau kita sebut hepatitis autoimun, ya memang gitu. jarang kasusnya ya. Jadi pertanyaan bagus tadi, apakah penyakit autoimun secara umum ya, bukan hanya hepatitis autoimun, lebih banyak ke wanita. Celakanya ya, berita baik. Katanya iya. Iya betul. Berarti benar saya dengar ya. Iya, bukan mitos ya. Bukan mitos ya, memang Kenapa dokter? betul. Jadi memang masih teorinya banyak ya. Kalau misalnya kasus yang sering penyakit autoimun yang banyak kita temukan di masyarakat kita adalah misalnya pasien lupus, SLE atau orang awam menyebutnya penyakit lupus. Penyakit lupus paling sering kena di wanita usia reproduktif. Dikatakan di sana secara teori. Oh seperti penuaan dini itu dok ya? Beda. Oh, beda. Penyakit lupus itu penyakit autoimun yang menyerang tubuhnya sendiri. Ya. Di situ dikatakan secara teori karena wanita itu punya estrogen. Ternyata di situ peranan hormon estrogen yang tinggi, ada side effect-nya sedikit. Bukan itu aja. Jadi salah satu faktornya karena di situ dikatakan mengapa wanita lebih di samping faktor-faktor yang lain juga lebih riskan terkena penyakit autoimun dibandingkan laki-laki. Gitu. Kalau kita lihat memang kalau pasien lupus misalnya mayoritas itu adalah wanita usia produktif, wanita muda biasanya. Itu sering terkena penyakit autoimun. Jadi laki-laki lebih bersyukur ya Pak ya. Bukan nabi ya. Iya. Oke, baik dokter. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, oleh pendengar kita begitu untuk menjaga kesehatan organ hati ini agar tetap bisa berfungsi dengan baik? Ya, nah mungkin ini sebagai take home message atau sebagai edukasi untuk kita bersama ya. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan hati ya. Kalau menjaga kesehatan ginjal mungkin sudah familiar ya. Nah, jadi kurang lebih sama juga kita melakukan pola PHBS namanya, pola hidup sehat ya. Pertama ya harus mencuci tangan baik sebelum makan, setelah dari kamar mandi itu harus cuci tangan. Kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, jangan begadang karena dengan begadang itu akan mengganggu fungsi liver ya. Hindari alkohol karena alkohol juga bisa membuat hepatitis, bisa membuat radang. Terutama konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketiga adalah hindari seks bebas ya, tanpa pengaman. Setialah pada pasangan Pak ya. Iya, ini menyangkut perilaku ya. Iya betul. Hindari narkoba dan sejenisnya karena penggunaan jarum suntik bersama-sama itu akan meningkatkan risiko ya, untuk meningkatkan risiko tertular hepatitis maupun penyakit nular seksual yang lainnya ya. Hindari kontak dengan cairan tubuh atau produk-produk darah ya. Jadi kalau kita di rumah, jadi usahakan menggunakan benda-benda pribadi tidak boleh bersama-sama ya. Gunakanlah sikat gigi masing-masing, gunakan pisau cukur masing-masing ya. Yang selebihnya ya olahraga rutin, pola makan yang sehat. Termasuk juga tadi yang jangan mengkonsumsi obat-obatan yang liar gitu ya tanpa resep dokter. Obat termasuk obat-obat yang notabene dikatakan obat herbal. Dan yang terakhir jangan lupa kalau belum vaksinasi segera lakukan vaksinasi. Itu langkah yang efektif untuk mencegah penularan maupun mencegah terkena virus hepatitis ini. Yang sudah ready adalah vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Itu sudah tersedia. Oke. Lalu dokter, jenis makanan apa yang dapat memelihara kesehatan hati kita? Iya. Ya, betul. Jadi kalau kita berbicara lebih luas ya, jadi kalau konsepnya sih kalau diet seimbang ya, tidak ada sih makanan khusus yang bisa. Kalau dia makan tradisional biasanya temulawak sering dipakai pasien untuk biasanya jamu temulawak sering dipakai untuk sakit liver ya. Cuman yang sekarang yang lagi marak nih di masyarakat itu adalah makanan minuman yang mengandung pemanis buatan. Itu konsep hepatitis. Mungkin penyakitnya bukan hepatitis ya, nanti lebih berkaitan dengan fatty liver, perlemakan hati. Karena sekarang banyak saya temukan di rumah sakit pasien-pasien masih muda, baik itu wanita, baik itu pria, datang ke rumah sakit nyeri perut ke atas, mual muntah, setelah di USG ternyata sudah terjadi fatty liver. Jangan lupa bahwa sekarang fatty liver itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker hati.
Jadi trennya sekarang mulai bergeser. Jadi Iya, kalau iya, kanker iya. hati itu kita tidak hanya melulu melihat pasien ini karena hepatitis, bisa juga disebabkan oleh penyakit tadi, penyakit metabolik ya. Jadi karena kebiasaan masyarakat kita, apalagi musim panas, banyak yang mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung pemanis buatan. Nah itu juga akan mengganggu kesehatan liver kita secara umum ya. Jadi kalau kita mau menjaga fungsi liver, ya hindari makanan minuman yang mengandung pemanis buatan ya. Itu karena nanti efeknya kalau berkonsumsi berlebihan, biasanya pasien datang dengan komplikasi fatty liver. Kalau misalnya sayur buah, ada kan misalnya sayur buah yang khusus yang banyak kandungannya untuk kesehatan hati gitu dokter. Ya secara umum sama aja sih, boleh aja dengan diet seimbang tadi, konsumsi Ya. sayur dan buah dengan porsi seimbang ya. Itu jadi sama dengan penyakit yang lain, sama dengan pola makan yang pada umumnya diet seimbang dikatakan tadi ya. Oke. Dan nggak boleh banyak tepung katanya dok, bener dok? Ya, tadi hubungannya ke tadi. Kalau kita banyak mengkonsumsi tepung-tepungan, mengkonsumsi karbo dalam jumlah berlebihan, nanti ujung-ujungnya jatuhnya ke sana, ke penyakit metabolik yang terkait, jadi fatty liver tadi. Iya, ya, ya. secara langsung tidak gitu ya, tapi kan Betul. ada kaitannya begitu ya, akan menyebabkan. Betul, jadi Oke. kita harus seimbang, karbonya berapa, dihitung juga dari tepung-tepungan. Jadi kalau sudah makan nasi, jangan lagi makan wadai, jangan lagi makan mie, jadi jangan double karbo. Iya. Ini makan nasi. Betul. dokter. Lauknya Mie. ada, iya. Lauknya ada mie Ya, gitu. betul. Habis makan mie dan nasi makan wadai pulang, ya supaya menghilangkan rasa asin di dalam mulut katanya, makan wadai lagi gitu ya. Ya sebenarnya pola makan seperti ini tidak Betul. bagus ya dokter ya. Iya. Ya ini. Nah lalu dokter. Pola hidup juga ya, pola hidup selain tadi tidak begadang dan lain sebagainya. Adakah misalnya olahraga khusus nih yang bisa menggerakkan fungsi hati agar ia lebih aktif begitu dok? Aerobik Pian. Iya, Iya, jadi konsepnya adalah semua olahraga itu bagus ya. Iya. Asal dilakukan secara konsisten. Mau kalau sekarang yang lagi hit kan lari, boleh kardio boleh. Iya, Jadi iya. yang lebih bagus kan untuk kombinasi antara kardio dan olahraga strength training atau angkat beban ya. Jadi tujuan olahraga sebetulnya untuk pencegahan ya. Kita jaga supaya berat badan kita ideal. Dengan olahraga yang teratur, berat badan ideal, otomatis daya tahan tubuh kita lebih bagus. Jadi kita bisa mencegah terjadinya penyakit metabolik terutama yang terkait dengan fungsi hati. Yang saya katakan tadi, yang banyak sekarang di kalangan Gen Z, di kalangan anak muda adalah penyakit perlemakan pada hati atau fatty liver. Itu sudah banyak kan di rumah sakit itu usia 20-an, usia 30-an sudah banyak yang datang setelah kita USG, ternyata banyak yang mengalami fatty liver. Iya. Nah, Karena itu. salah satunya tadi yang mager gitu Betul. ya. Mager. Jadi, Ya generasi kalau dia- rebahan. Betul. Kalau dia olahraga rutin, kuncinya rutin, dilakukan secara konsisten. Oke. Kombinasi dua tadi. Mana olahraga yang lebih bagus? Bagus semua asal dilakukan begitu. Oke. rutin dan konsisten. Nggak bisa hangat-hangat ayam sekarang olahraga mengedepankan. Artinya tidak ada olahraga yang khusus gitu yang berkaitan langsung dengan pengaktifan fungsi Betul. hati begitu. Semua olahraga bagus, mana saja yang bisa dikerjakan. Jalan kaki misalnya hanya bisa jalan kaki, oke. Jalan kaki 30 menit sehari 5 kali seminggu. Mana saja yang bisa dilakukan secara konsisten di rumah. Dan sekarang Gen Z suka juga yang sekarang kan lagi zaman Gen Z udah muda-muda udah sering kopi, Pak. Ya. Apakah ini salah satunya juga Betul. nih? Yang Jadi- apalagi kopi yang di mix seperti itu. Iya. Nah, ini juga petan yang bagus. Oke. Juga terkait dengan kesehatan fungsi liver. Kenapa? Karena kopi ternyata kalau dari hasil penelitian kopi dalam kalam kopi yang asli itu memiliki efek antioksidan yang bisa melindungi liver kita Yap. dan bisa mencegah terjadinya kanker hati. Itu banyak penelitiannya sudah. Tapi catatannya kopi murni. Iya. Asli, Iya, iya. Asli. Tanpa tambahan apapun. Betul, Oke. 2 cangkir per hari. Itu memang ada penelitiannya bahwa kopi memiliki efek antioksidan dan bisa melindungi sel liver kita dari kanker hati, mengurangi risiko kanker hati. Tapi catatannya tadi bukan kopi kekinian yang kalau kita lihat sebetulnya bukan kopi, isinya mayoritas gula. Kalau diteliti mayoritas isinya itu bukan kopi tapi Iya, iya, gula. iya. Dan gulanya celakanya lagi gula yang digunakan adalah gula cair, gula kimia. Isinya itu sirup fruktosa. Yang saya katakan tadi ternyata dari kalau dikonsumsi berlebihan itu malah bisa merusak fungsi liver kita. Jadi yang tadi banyak terjadi namanya fatty liver. Ya. Jadi fatty liver, jangan lupa bahwa fatty liver itu merupakan salah satu faktor risiko juga untuk terjadinya kanker hati. Jadi di hari hepatitis ini juga
masih nyambung dengan topik kita hari ini, jangan lupa ya. Kopi bagus untuk Ya, ya, kesehatan ya. liver, tapi catatannya kopi yang murni. Iya, iya, Kopi iya. datu Ben. Ya, kalau orang kita nyebutnya kopi datu. Iya, 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 Kayak iya. kita harus kembali ke era zaman dulu ya, pakai kopi datu. Ya, ya. Oke, baik. Terakhir dokter, Ya, udah oke. lewat nih sudah. Dalam rangka peringatan Hari Hepatitis Sedunia, khususnya nih untuk Ya. Kabupaten Tanah Laut, adakah kita mempunyai program misalnya nih pemeriksaan hepatitis secara massal? Oh, ya. Ya, bagi Kalau- masyarakat kita. Kalau Amin. saya rasa, Amin. iya. Nah ini memang sudah terintegrasi kan. Kalau mungkin sudah ada sosialisasi CKG, cek kesehatan gratis. Iya, iya, iya. Nah, itu kan oke. masyarakat Tanah Laut bisa mendownload aplikasi Satu Sehat. Itu setiap ulang tahun itu biasanya ada cek kesehatan gratis. Itu Oke. juga di sana dicek juga. Selain dicek berat badan, tinggi badan, juga dilakukan pemeriksaan adanya hepatitis. Itu Berarti saat ini masih dibuka ya? masih kan itu masih program dari Dinas Kesehatan kita. Saya rasa sudah ada di situ ya, dan itu bisa dikerjakan di semua puskesmas. Oke, kalau misalnya datang secara mandiri tadi dengan menggunakan aplikasi ini gratis ya dokter ya? Gratis kalau dia sesuai ketentuan. Kalau nggak salah dia bisa 1 bulan selama dia ulang tahun. Kalau nggak salah saya baca ketentuannya begitu. Oke. Ya, CKG, cek kesehatan gratis. Ya. Oke, artinya nih kalau hepatitis ini di 28 Juli, berarti nanti berakhirnya di 28 Agustus. Kalau ulang tahunnya di bulan Agustus. Oh. Kalau mendengar ulang tahun di Agustus. Oh, Kalau nggak salah, saya tangkep itu. Yang CKG itu berlaku 1 bulan sebelum ulang tahun, 1 bulan setelah ulang tahun. kalau secara offline dokter, misalnya nih ada ditentukan misalnya dalam kurun waktu dari tanggal 28 Juli di hari peringatan hepatitis sampai dengan 28 Agustus nanti sebulan kita penanganan masalah hepatitis secara masif begitu, secara massal, rumah sakit Haji Boyasin atau puskesmas gitu, adakah membuka jadwal-jadwal khusus untuk teman-teman yang mau konsultasi, mau berperiksa atau mau apa begitu yang berkaitan dengan hepatitis ini? Ya, baik, terima kasih sarannya Bun ya. Mungkin saya tampung dulu Iya. ya, Ya, karena ya. ini kan terkait tadi seharusnya kan programnya lintar sektoral ya. Jadi nanti mungkin pada peringatan hari hepatitis selanjutnya mungkin kita tampung dulu. Ya, ya, ya. Kayak Oke. peringatan hari ginjal kemarin, apakah ada cek fungsi ginjal gratis? Misalnya itu ide usulan yang bagus ya. Ya. Tapi yang ada saat ini yang masih difasilitasi itu adalah yang di program CKG tadi, cek kesehatan gratis ya. Oke, oke. Kalau ibu ulang tahun terus setiap hari. Jadi bisa terus Bu. Jadi bisa terus ya, betul sekali. Oke, Bu. Oke, baik saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan di zona lewat ya. Kita kalau berbicara masalah penyakit, Kesehatan. apalagi yang memberikan paparan ini adalah dokter spesialis ya, yang menjadi idola nih bagi masyarakat kita. Ini waktunya kalau ibarat 1 hari penuh ya, masih tidak cukup. Tapi sayang sekali karena kita dibatasi oleh waktu dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Masih ada dokter yang ingin disampaikan berkaitan dengan ini, himbauan atau juga apa hal-hal yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat kita? Ya, jadi pada peringatan Hari Hepatitis Sedunia bulan Juli ini kita harus bergerak bersama untuk memutus penularan hepatitis ya. Jangan lupa hepatitis itu bisa dicegah dengan vaksinasi, bisa dideteksi dan diobati. Itu yang penting. Jadi segera kalau memang ada pasien dengan hepatitis, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, sehingga target kita bersama nanti di 2030 kita bisa mencapai target Indonesia bebas hepatitis ya. Oke. Oke, baik, terima kasih dokter atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia. Stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita semua selalu dapat memperhatikan kesehatan kita agar hidup sehat, hidup bahagia.